Tes tes. Masuk sekarang? Masuk, Bu. Udah masuk ya? Oke oke. Ya udah. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ternyata suaranya nggak ya. Iya, kita ketemu lagi di mata kuliah SPS. Hari ini mungkin nggak banyak yang saya akan sampaikan. Em, Cuman kabar kabar baiknya adalah bahwa surat tugasnya sudah ditandatangani oleh Bu Dekan. Sehingga secara resmi Anda semua sudah atau secara legal Anda semua sudah diperkenankan untuk eh, memulai melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing Anda. Mungkin saya akan share ini dulu ya, share SK sebentar. Share ini ya, surat tugas ya. Ini masih surat tugas. Oke. Sudah terlihat? Jadi ini ada surat tugas dosen pembimbing satu proposal penelitian skripsi mahasiswa program studi fisika semester 119. Jadi ini berlaku dari mulai ditetapkan hingga tanggal 31 Januari tahun 2002 ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa memanfaatkan surat tugas ini ya. Nanti kalau untuk apa namanya untuk jika sudah selesai SPS-nya maka akan dibuatkan surat keputusan pembimbing skripsi ya. Jadi kalau sekarang masih pembimbing proposal penelitian mahasiswa. Nah ini alurnya waktu itu sesuai dengan yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian uh, saya cukup ini ya, apa namanya ya, saya cukup senang juga waktu itu. Kenapa? Karena ketersediaan dosen pembimbing di fisika material itu cukup banyak dan peminatnya juga cukup banyak. Hanya saja memang masih masih menumpuk di beberapa dosen, belum terdistribusi secara merata ya. Contohnya ini ya. Sebenarnya waktu itu Pak Ismar juga menyampaikan saya cuma bisa segini buit gitu kan. Nah, cuman karena pilihan dua dan pilihan tiganya itu rata-rata dosen-dosen yang memang sudah penuh juga, maka saya minta Pak Ismar untuk menerima semuanya, tetapi ya mungkin apa namanya nanti ditawarkan untuk mengerjakan eh, penelitian-penelitian yang kolaborasi dengan pihak luar begitu ya. Nah, jadi memang ada dosen yang eh, bersedia menerima semua mahasiswa dengan catatan-catatan, tapi juga ada yang karena terlalu banyak sehingga harus di drop karena kalau tidak itu akan menjadi temuan ya. Nah, eh, termasuk saya ini cukup banyak ya. Untungnya saya tidak ada mahasiswa tingkat atas yang belum proposal, hanya sedang penyelesaian skripsi. Itu pun ada yang DP satunya dari empat saya begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda lihat memang tidak merata ya, ada yang memang menumpuk, ada yang cukup banyak bimbingannya dan ada yang uh, sedikit. Ya risiko ya ketika Anda memilih dosen yang memang penuh ya, memilih dosen yang memang penuh mahasiswa bimbingannya ya otomatis Anda harus berbagi ya. Anda harus berbagi dengan teman Anda, um, apa namanya supaya waktu waktu bimbingannya itu bisa ya dari waktu-waktu, karena kan kami juga mengajar ya, dari waktu-waktu yang sudah kami sediakan itu dapat dimanfaatkan dan ya berbagilah ya gitu. Jangan sampai
em, dimonopoli oleh satu atau dua orang mahasiswa saja. Tetapi kalau memang sudah diberi kesempatan seperti itu, ternyata Anda tidak bisa mempergunakan, iya kemungkinan besar target untuk bisa lulus di semester ini, lulus SPS itu akan sulit tercapai. Jadi sekali lagi ini adalah surat tugas ya, surat tugas yang sudah ditandatangani oleh Bu Dekan ya, berlaku selama semester 119 saja ya. Mudah-mudahan dari 88 orang, 88 yang nggak salah ya tadi ya. Karena ada mahasiswa dari angkatan lama dan juga angkatan kalau kalian lihat mungkin nanti ada yang angkatan 2019 masih ada, atau angkatan kalau kita lihat itu 2017 kayaknya masih ada ya. 2017 itu sudah di masa-masa ya, udah tinggal kalau semester ini nggak selesai SPS-nya ya agak susah gitu ya untuk bisa lulus gitu ya. Nah ini masih dari 2019. Mudah-mudahan Anda semua tidak mengalami hal seperti ini ya, kakak-kakak yang belum lulus ya. Pokoknya tipsnya apa? Tipsnya ya mumpung masih bareng-bareng, manfaatkan waktu waktu yang sekarang ini supaya bisa lulus bareng-bareng gitu. Karena kalau udah tertinggal itu pengalaman dari kakak-kakak tingkat yang misalkan temannya udah ada duluan lulus itu secara secara psikologi itu jadi sempat turun dulu semangatnya gitu ya. Nah gitu. Jadi tuh eh, mudah-mudahan ya targetnya ya semuanya bisa lulus SPS di semester ini. Nah, gini ya. Jadi untuk hari ini ya ini sudah saya umumkan. Nanti saya akan kirimkan ini file ini ya. Saya akan kirimkan file ini. Mungkin akan saya potong ya, atasnya nggak perlu, kalian cukup lampiran saja. Saya kirimkan lampirannya ke Anda semua. Nanti juga saya akan sampaikan ke Bapak Ibu dosen kalau dalam waktu 1 minggu ke depan Anda sudah mendapatkan topik ya. Nanti mulailah mencari waktu ya, menghubungi dosen pembimbing SPS Anda untuk membicarakan topik yang akan Anda buat proposalnya, sekaligus jika memungkinkan DP2-nya juga minggu depan mudah-mudahan sudah ada, karena saya akan mendata topik dan mendata eh, dosen pembimbing dua ya. Sekaligus dosen pembimbing dua itu hak prerogatifnya ada di eh, pembimbing satu gitu ya. Jadi diingat-ingat ya, minggu depan sudah ada tagihan itu. 1 minggu ini kalian sudah mulai bertemu dengan DP1 SPS. Nah, lalu hmm, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya sebentar ya.
Nah, langkah sudah terlihat ya, langkah selanjutnya ketika kalian sudah terima ini ya, sudah terima ini, nanti isikan siapa dosen pembimbing Anda di Weber ya. Silakan nanti buka Weber, kemudian isikan. Akan pernah ya mengisi dosen pembimbing PKL kan, tinggal masuk ke Weber Anda, kemudian masukkan ke profil. Nah, di situ nanti tinggal di input dosen pembimbing. Ya, ini terus terang kalau di sini langsung dituliskan pembimbing skripsi ya, tapi kalau di surat tugasnya itu pembimbing SPS gitu ya. Membimbing SPS. SPS kan rangkaian dari skripsi. Tuh, silahkan nanti diisi. Kemudian pembimbing duanya ya setelah dapat eh, dapat dapat apa namanya informasi atau sudah diplot teori apa topik dan pembimbingnya oleh DP satunya. Nah, nanti saya akan em, mem- memberikan eh, tautan Google Form yang isinya adalah topik skripsi yang telah diberikan oleh DP1 dan juga isian DP2-nya siapa. Kalau misalkan instansinya atau DP2 itu berasal dari luar eh, prodi fisika atau luar rumpun fisika, maka silakan nanti Anda eh, isikan ya, isikan nama lengkapnya, gelarnya, jika ada NIP-nya, asal instansi, alamat instansi dan lain-lain ya. Itu ada di mana? Nanti saya akan buat tagihan di Epsilon, tapi bentuknya Google Form supaya saya lebih gampang mengeditnya ya. Tapi linknya nanti saya simpan di Epsilon itu. Em, jadi informasi yang pertama tadi apa terkait dengan mulai konsultasi dengan DP1, kemudian meminta topik atau diskusi tentang topik, diskusi tentang pembimbing dua, dan nanti eh, informasi tersebut diupdate atau dituliskan di Google Form. Ya, kalau misalnya sampai minggu depan belum ada, ya nanti tolong diisikan aja sesuai dengan apa yang sudah ya hasil konsultasi dengan DP1. Terus selanjutnya adalah mengisikan atau mengupdate data di Weber. Nah, setelah diupdate, nanti Anda boleh langsung mengisi kartu bimbingan ya. Kartu bimbingannya sama, ingat Anda kemarin kan juga sudah apa namanya sudah pernah menggunakan Weber untuk bimbingan PKL. Nah, sekarang juga eh, Anda diwajibkan untuk mengisi Weber untuk menuliskan hasil konsultasi dengan DP1 ataupun DP2. Nah, kemarin itu sempat Bu Mutia menanyakan Bu Wit itu emang nggak bisa ngedit, bisa sebenarnya, cuman kan kemarin karena semuanya baru ngisi di akhir-akhir, akhirnya tidak bisa memberi feedback ya si dosen pembimbingnya itu gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Cukup dipahami ya. Nah, kalau misalkan nanti Anda semua itu em, Anda semua atau misalkan gini, ketika ketika Anda akan menyusun proposal ya itu perlu studi eh, kayak penelitian awal gitu ya, penelitian awal. Kadang-kadang saya juga akan minta mahasiswa saya gitu penelitian awal dulu ini menghasilkan ketika parameternya dirubah akan
akan ada apa akan ada hasil yang signifikan nggak gitu kan sebelum kemudian memutuskan oh ya metodenya itu bisa dipakai gitu. Nah, berarti kan harus melakukan penelitian pendahuluan. Dan itu sudah boleh dilaksanakan di laboratorium, maka Anda bisa eh, me- apa namanya mengisi atau mengajukan izin penggunaan lab ya, izin penggunaan lab. Saya lupa kalian angkatan 2020 semuanya apakah sudah masih punya akun di Lambda atau sudah migrasi ke Weber? Masih ada, Bu. Udah ada. Oke, berarti kan sudah pernah ngurus itu ya, surat izin lab ya. Itu nanti boleh dituliskan ya, boleh dituliskan dosen pembimbingnya sesuai dengan yang tertulis di SK atau di surat tugas SPS tadi gitu. Jadi dulu memang kami mengizinkan untuk yang bisa masuk lab itu hanya yang sudah SPS, tapi kalau misalkan memang diperlukan penelitian pendahuluan boleh ngurus surat izin untuk masuk ke lab lebih awal gitu ya. Nah, terus uh, karena laboratorium kita itu kan dipakai bersama, jadi tadi memang harus ada izin untuk menggunakan laboratorium dan juga apa namanya bekerja itu ya sesuai dengan keperluan. Mungkin kalau yang mahasiswa-mahasiswa yang komputasi bisa uh, karena tidak menggunakan tools yang cukup uh, halo, saya masih terdengar? Dengar, Bu. Oke. Ya, karena tidak membutuhkan tools yang cukup banyak, maka bisa bekerja ini ya secara bersama. Tapi ingat bahwa lab komputasi yang ada di lantai 4 itu pun kalau hari Rabu digunakan oleh mahasiswa S2 pendidikan fisika untuk kuliah. Jadi memang ini ya nanti kalau tadi sudah dapat surat izin itu pun ya lihat-lihat ya labnya sedang dipakai atau tidak. Nanti buat jadwal penggunaan lab khusus lab penelitian ya. Misalkan timnya Pak Bambang Heru hari apa atau misalkan memang bisa bareng-bareng cuman saya ingatkan hari Rabu itu lab komputasi memang dipakai oleh mahasiswa S2 pendidikan fisika tidak banyak sih cuman berapa mungkin 6 sampai 10 orang tapi eh, mungkin kan dosen yang mengajar di situ nggak enak kalau misalkan ada mahasiswa sedang penelitian gitu ya gitu itu tentang apa tadi tentang penggunaan lab ya jadi boleh boleh nanti saya lupa saya tulis terus sebentar ya boleh menggunakan lab untuk keperluan studi awal ya pra penelitian biasanya seperti itu gitu ya. Nah kemudian tadi penggunaan lab terus Google Form ya. Terus em, kalau misalkan ya ada yang mahasiswa yang ternyata sudah deal topiknya gitu ya. Ada mahasiswa yang sudah deal topiknya, kemudian sudah ada DP2-nya juga, terus sudah mengisi Google Form. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah bahwa Anda semua harus mulai melakukan studi literatur. Tentunya dulu waktu apa ya? Waktu eh, apa sih? Waktu PKL ya. Waktu PKL kan sudah pernah ya menyusun proposal, kemudian sudah pernah melakukan studi pendahuluan dah ya, itu kan? Nah, sudah pernah bagaimana cara
atau bagaimana supaya menulis bab satu itu tidak susah, maka yang harus Anda lakukan adalah mencari jurnal referensi terkait dengan topik yang akan Anda kerjakan, ya. Jadi sekali lagi, untuk mahasiswa yang uh, kebetulan ya kebetulan sudah diberikan, kan saya ngasih tenggang sampai hari Rabu minggu depan. Nah, kebetulan nih mahasiswanya Pak Bambang Heru tadi di sini sudah rame-rame nih. Mungkin sudah bagi-bagi, sudah dealing juga ininya, apa namanya, topiknya gitu kan. Berarti kan sudah tahu ya mau ngerjain apa gitu, atau mungkin masih harus mencari kira-kira fokusnya ini, topik besarnya itu apa ya, topik besarnya itu tentang citra gitu, pengolahan citra untuk apa gitu, tapi metodenya belum belum fix. Nah, silakan Anda mulai melakukan em, penelusuran jurnal ya. Penelusuran jurnal, saya sarankan penelusuran jurnal itu karena ini ya, karena ini adalah nih ya, sebentar, penelusuran jurnal, jurnal ilmiah ya, ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu, em, kalau misalkan ditanya harus berapa sih gitu ya, harus berapa, ya bagusnya sebanyak mungkin ya, bagusnya sebanyak mungkin tapi yang terkait gitu ya. Semakin banyak Anda membaca jurnal, maka akan lebih mudah menulis latar belakang, ya kan? Tapi sebelum menulis latar belakang, ada baiknya Anda membuat rangkuman jurnal ya, rangkuman jurnal. Nah, ini juga nanti akan menjadi tugas Anda ya, akan menjadi tagihan Anda. eh, Mungkin nanti saya buka mulai dari minggu depan sudah ada ya, minggu depan sudah ada. Mungkin kalian seminggu ini dapat satu jurnal, ya tuliskan aja ya, tuliskan aja dari mulai judul, kemudian nama jurnalnya, kemudian volumenya, gitu, metode yang dituliskan di situ, keunggulannya apa dan kelemahannya apa, begitu. Nah, kemudian jurnalnya nyari dari mana? Nah, jurnalnya, apa namanya? Nyarinya dari mana ya? Dari ya tentunya ya. Kalian, kalau misalkan, em, dos apa? Kalian kan semuanya dibimbing oleh dosen pembimbing satunya dari prodi fisika atau pendidikan fisika, atau mungkin ada yang mendapatkan topik dari DP2 di luar UNJ. Nah, saya yakin topik-topik yang diberikan itu pasti merupakan hasil ya, atau mungkin bukan pasti ya, tapi rata-rata merupakan pengembangan dari dan penelitian dosen atau penelitian DP2 yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi clue yang paling, atau langkah awal mencari referensi itu adalah referensi dari pembimbing ya, pembimbing. Misalkan Prof Irfan itu kan banyak ya, eh, apa namanya, papernya ya, paper internasionalnya, artikel internasionalnya, ya tinggal cari aja ya, googling aja gitu ya, googling aja. Kalau misalkan Prof Irfan bisa, kadang-kadang Prof Irfan juga memberikan, apa namanya, memberikan file-file ya, ini jurnalnya, karena kan kadang tidak bisa didownload secara bebas. Nah, itu bisa minta langsung ke dosen pembimbingnya. Atau kalau misalkan memang itu topik baru, baru di tim dosen pembimbing, udah bro, udah. Kira-kira berapa orang? Yang kemarin-kemarin? Ayo. Hmm.
Oh, 7 kurang satu jadi. Wah, jelasin saya. Oke, ya. Ya, jadi bisa mencarinya di mesin pencari jurnal ya, mesin pencari jurnal. Kadang gini, eh, kalau kalau di UNJ, di perpustakaan UNJ itu kan yang dilanggan EBSCO ya kan, yang dilanggan EBSCO. Atau kalau misalkan kalian punya akun Science Direct, ya memang tidak semuanya bisa download gitu ya, tapi dari topik yang kita cari itu biasanya ada lah ya, biasanya ada em, yang tersedia secara bebas di webnya Science Direct. Nah, eh, saya punya pengalaman juga ya, ketika saya mencari mencari jurnal atau artikel ilmiah di eh, IEEE ya. Di IEEE itu bahkan sampai saya pinjam akun atau saya ada teman yang punya akun, dia pun tidak bisa mendownload paper padahal dia bayar gitu, setiap tahun itu bayar gitu, bayar keanggotaan. Bayar keanggotaan kan juga lumayan ya. Tetapi tidak semua atau hanya beberapa paper aja yang bisa dia download. Tapi akhirnya saya dapat paper itu dari siapa? Dari mahasiswa. Ya, mahasiswa bimbingan saya itu bisa tiba-tiba ngasih, Bu, ini ada kok, dari mana gitu ya. Dia nyari paper itu dan itu dapat. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa kan lebih pinter ya. Mahasiswa lebih pintar mencari atau mendownload paper-paper yang di mesin jurnal itu terkunci gitu. Nah, itu kalian harus 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 bisa ya, harus bisa ngakalin gitu ya, atau mungkin cari ke teman atau apa namanya, bisa browsing sana sini pakai mesin sana sini akhirnya dapat gitu kan. Itu pengalaman saya ya ketika mencari paper ya referensi referensi misalkan saya bantuin mahasiswa menulis menulis paper atau ketika mencari referensi terkait dengan materi tersebut gitu. Saya yakin biasanya mahasiswa itu lebih lebih pandai gitu ya. Tapi harus diingat bahwa eh, jangan sampai atau sebaiknya jangan ngambil dari repositorinya orang, misalkan dari univ mana gitu ya, yang mirip-mirip, kemudian kalian plug di situ, ditinggal copy paste gitu ya, itu namanya plagiat. Kemudian kalau misalkan ngambil dari skripsi orang juga gitu ya, skripsi orang boleh nggak? Ya boleh aja, boleh-boleh aja, tetapi itu cukup untuk teori dasar atau itu cukup untuk di latar belakang saja gitu. Gitu. Jadi tadi ya, setelah kalian konsul udah dapet topik, kemudian mengisi Google Form, udah dapat DP 2, langsung kalian browsing mencari artikel-artikel terkait dengan judul yang bukan judul ya, topik yang telah diberikan. Bisa jadi nanti dari situ Anda bisa apa namanya, menemukan ya tadi, apa namanya, menemukan misalkan tadi baru dikasih topik besar terus mau ngapain, nah itu mau ngapain, mau ngembangin apa, itu bisa bisa ngambil dari situ, bisa dapat dari situ gitu. Terus nah, kira-kira kira-kira kan minggu depan itu sudah ada tagihan jurnal ya, walaupun misalkan cuma dapat satu satu gitu, satu atau dua. Nah, kalian sekarang lihat kalender ya, kalian lihat kalender,
Bentar. Ini kalendernya. Bentar dulu ya, sebentar. Oh ya, sambil menunggu apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang protes terkait sama surat tugas yang sudah keluar? Silakan. Oke, bentar ya. Terlihat ya? Lihat tuh. Nah, kalian mulailah membuat ini. Ya. Kalian mulailah membuat timeline juga ya. Dan seminggu ini, seminggu ke depan, saya tahu Anda masih banyak kuliah ya, ada masih banyak tugas, tapi saya juga sempat menyarankan bahwa tidak perlu mata kuliah pilihan diambil di semester ini karena semester depan masih ada waktu ya. Dan semester ini cukup berat karena kita sama-sama mentargetkan supaya Desember itu proposalnya sudah jadi ya. Nah, sehingga kalian harus lihat ini. Kalian harus membuat timeline ya. Kalian harus membuat timeline. Jadi timeline di sini buat dari bulan kalian kan minggu depan masih atau seminggu ini kan masih masih konsultasi topik dan DP 2 tapi kan udah mulai mencari informasi. Jadi kalian nanti harus bisa menyelesaikan atau mempunyai target dari dari 1 Oktober ya. Boleh belum sampai 1 Oktober misalkan kalian membuat dari minggu ini gitu ya, start silahkan, tapi waktu kalian itu kalau kita lihat ya di sini waktu kalian ya nilai atau ujian akhir semester itu kan ini 18 sampai 30, kemudian memasukkan nilai itu sampai 6 Januari. Saya sempat bilang bahwa ini pasti periode ini ya 1 sampai 6 Januari dosen-dosen akan sibuk. Ada baiknya atau waktu terbaik kalian untuk bisa SPS itu di saat ujian akhir ini ya. Di ujian akhir kan tidak semua dosen itu menguji ya. Tidak semua dosen menguji dan itu bisa dijadwalkan, artinya bisa gantian gitu ya. Bisa dua paralel, kita kan ada kelas A kelas B atau apa namanya, saya sempat cerita ya, waktu semester 117 itu saya buat dua ketika ujian karena ujiannya kan di akhir-akhir semua.
satu minggu itu dibuat dua kelas paralel, satu kelas itu atau satu ruang Zoom itu sehari ada enam, ya, sehari ada enam sesi. Jadi di Zoom satu jam, Zoom dua masing-masing enam, jadi totalnya 12 ya, 12. Kalau misalkan ini semua mau maju ya, 80 orang ini mau maju, berarti 80 bagi 12 itu kan sekitar 7 hari. Jadi 7 hari itu bisa selesai kalau misalkan semuanya di akhir. Tapi kalau misalkan memang ada yang awal-awal Desember sudah selesai, ya alangkah lebih baik lagi. Jadi kalian punya waktu Oktober, November, ya, Oktober, November, Desember itu tinggal ya poles-poles saja. Kalau misalkan ngerasa terlalu berat, ya anggaplah nih ya, gini kan, kita ada di posisinya, kita ada di tanggal 20, berarti seminggu ke depan ini kalian akan berkonsultasi tentang topik dan DP2. Nah, kemudian kalian mulai apa namanya? Mulai mencari atau studi referensi itu sekitar studi literatur itu sekitar 2 minggu. Jadi nanti minggu kedua Oktober ya, ditargetkan minggu kedua Oktober ini kalian sudah tahu mau nulis apa gitu. Dan kalau kalian bisa Oktober selesai bab satu ya, Oktober 1 bulan bikin bab satu, eh, eh, laporan, membuat, tapi kalian sedang membuat sebuah proposal em, sebuah proposal skripsi yang akan kalian laksanakan nanti penelitiannya di semester depan gitu ya. Itu. Jadi kalau kalian bisa akhir Oktober itu sudah, kan November mengejar bab 2 dan bab 3 itu sangat mudah. Maksudnya sangat mungkin untuk bisa Anda lakukan gitu ya. Dilihat dari waktunya. Jadi ini belum terlambat untuk kalian kalau misalkan emang semuanya pingin lulus di bulan Desember, lulus mata kuliah ini makanya di akhir bulan Desember. Kita lihat ya, ternyata seperti ini ya, 25 26 itu agak libur, jadi paling bagus ya waktu ujiannya tuh ya ini 18 sampai 20 ini. Nah, itu paling bagus gitu ya, paling bagus, waktu yang paling tepat gitu. Tapi kalau misalkan mau sebelum itu, iya nggak apa-apa. Kami dari Prodi itu memfasilitasi yang mau SPS kapan saja ya, asalkan memang syaratnya sudah terpenuhi dan apa namanya, dosen pembimbingnya menyetujui, Prodi tinggal mencarikan dosen pengujinya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Dari tadi kok nggak ada yang nanya sih? Sudah jelas semua? Atau Sudah jelas, masih Bu. bingung bikin proposal tuh kayak apa? Ya, silahkan. Ada yang mau nanya? Atau Saya sudah jelas, cukup? Bu. Jelas, oke. Kira-kira ada nggak kekhawatiran kalian, misalkan, wah bisa nggak bikin proposal skripsi itu? Ada nggak kekhawatiran terbersit ya? Kalau Ada nggak? kekhawatiran sih saya ada, Bu.
Hmm, kenapa? Maksudnya kekhawatirannya itu karena hal baru banget atau kenapa? Mungkin saya khawatir terkait referensi yang untuk jurnal dan penunjang proposalnya yang sumber-sumber kredibel gitu. Oke, ya. Saya waktu waktu nyusun atau waktu PKL sudah pernah sharing ya, udah pernah sharing searching ini ya, jurnal ya, belum? Sudah Bu. Udah ya, termasuk yang Google Scholar ya. Iya. Oke, ya. Jadi nanti kalian bisa searching eh, papernya. Ya itu bagusnya banyakin apalagi yang material ya. Yang material itu eh, paper-paper internasional itu sangat up to date ya, sangat banyak gitu. Nah, kalian tinggal minta ke dosen atau kalau nggak masih kurang ya, saya yakin pasti akan diberikan. Tapi kalau misalnya masih kurang ya cari lagi gitu ya, cari lagi. Kadang apa namanya, mahasiswa saya menemukan mahasiswa saya juga kadang nggak teliti gitu kan. Kadang saya harus support ya, harus support. Misalkan ini saya sediakan saya sediakan kalau mahasiswa bimbingan saya biasanya saya sediakan Google Drive khusus untuk untuk progres, update. Misalkan saya sediakan juga paper-paper terkait, tapi ternyata banyak yang nggak kebaca waktu saya misalkan saya searching saya lihat di daftar pustakanya, ternyata paper yang saya cariin itu nggak yang carikan itu tidak tulis gitu, tidak ada gitu kan. Nah, em, kalau saya kebetulan cukup detail orangnya gitu ya, jadi saya akan tahu ini akan ketahuan juga gitu loh kalau misalkan si A nulisnya nulisnya yang ini nggak dimasukkan atau ngambil referensi dari tempat lain, di mana referensinya justru ambil yang paper nasional gitu kan. Nah, padahal itu ada di paper yang sudah saya siapkan. Nah, itu iya jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau misalkan mau mau yang nasional juga masuk, ya jangan cuma dikasih sumber nasional aja, tapi harus dikasih sumber lain yang berasal dari paper internasional. Gitu, gitu ya. Nah, terus kita ngapain nih kuliah ini ngapain? Emang ngomong-ngomong kayak gini doang gitu ya? Ngomong seperti ini. Nah, ini apa? Tadi saya ngasih arahan kan, kalian harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain. Nah, minggu depan saya akan nagih ya, akan apa namanya, akan setting tagihan di Epsilon eh, yang kalian harus penuhi gitu ya. Memang ini lebih ke apa ya? Lebih ke saya memantau kalian agar sesuai dengan timeline yang kalian buat gitu. Kalian buat. Nah, terus apakah materinya itu saja? Ya, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa pertama kalian harus mencari referensi atau literatur. Nah, literatur itu kalian tuliskan dulu di 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 tabel yang tadi itu ya, sampai suatu ketika kalian ngerasa sumber cerita kalian sudah cukup, baru kita menulis bab satu gitu ya. Nah, bab satu saya sebenarnya udah nggak terlalu khawatir karena kalian kan terutama yang kelas saya ya, yang kelas saya waktu PKL
Saya tuh waktu PKL ngajar yang mata kuliah desain dan perencanaan kegiatan itu di kelas A atau kelas B? Kelas A, Bu. Kelas A, Bu. Nah, kelas A kan waktu itu udah sempat dijelaskan kan bab satu itu isinya apa gitu kan. Tapi em, memang kalau dari yang pengalaman menulis di proposal PKL kemarin itu banyak yang ngasal gitu ya. Makanya saya nggak segan-segan ngasih nilainya, nggak semuanya A gitu karena memang banyak yang tidak sesuai. Nah, untuk yang sekarang jangan sampai hal itu terjadi karena mungkin saya perlu ini ya, saya coba menampilkan, ntar ya. Hmm, apa ya? Sebentar. Ntar dulu. Hmm, apa? Oh iya, ya ini eh, ini ya. Nah, tadi, nah ini kan bahwa kalian menuliskan latar belakang itu jelasan tentang alasan logis bahwa penelitian yang dilakukan layak untuk diteliti. Berbagai masalah pada objek yang akan diteliti berdasarkan latar belakang serta mengidentifikasi masalah yang terjadi menjadi fokus penelitian. Nah, artinya di sini, mana ya? Mana ya saya pernah menyampaikan ini kalau nggak salah. Nah, ya, nah saya sebutkan bagaimana bahwa bahwa eh, pendahuluan itu ya pendahuluan itu harus dituliskan ya pendahuluan itu harus dituliskan didasari oleh penelitian-penelitian yang terdahulu ya penelitian terdahulu itu misalnya seperti ini. Nah ini saya pilih penelitian uh, mahasiswa saya yang sudah dipublikasikan tahun 2012. Kemudian ini penelitian. Ini irasan di kakak bukan Ramli di kakak bukan apa namanya
bukan bukan artikel artikel di proceeding nasional ya, tapi memang itu proceeding nasional ya. Ya kebetulan namanya nama orang-orang Indonesia itu kan, tapi ini proceeding yang sudah diterbitkan di jurnal eh, jurnal atau proceeding internasional seperti itu. Nah, boleh nggak seperti ini ya, boleh-boleh aja. Ini kan memang penelitian yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh eh, saya dengan tim dari tahun ke tahun, dari 2016, kemudian ada 2018, ada 2019, ada 2020 gitu ya, kemudian ada 2000 eh, 2021 saya ada ya. Tapi apakah saya saja nih 2021 gitu ya, ya ini menunjukkan bahwa apa namanya, penelitiannya memang dilanjutkan terus menerus gitu, berkelanjutan. Nah, kemudian diskusinya diambil dari tahun atau uh, gimana sih, paling tua apa ya, sebenarnya sangat bagus kalau misalkan diambil atau hanya mengambil di 5 tahun terakhir ya, itu idealnya seperti itu, 5 tahun terakhir. Hanya saja kan bisa jadi yang seperti saya tadi kan, startnya adalah 2016 ya sampai 2022. Nah, karena 2016 itu menjadi dasar mulanya meneliti tentang itu atau mengembangkan masalah tersebut, ya silahkan, ya tetap boleh diambil, tetapi tetap disertakan penelitian-penelitian yang terbaru gitu ya. Nah, ini lima teman yang mungkin kalian lihat banyak, cukup banyak, cukup banyak apa namanya, cukup banyak referensinya ya, seperti ini juga ya. Ini kan kalau kalian ini Jabar di kakak, Maraswari Wahana di kakakku di kakak, ya, ini bukan berarti orang sini ya, kan karena kan kita menulisannya tidak tidak nama lengkap kan ya, gitu. Nah, boleh nggak yang yang dari Indonesia diambil ya, tadi Indonesia tidak selalu, atau author Indonesia tidak selalu papernya paper Indonesia, papernya bisa jadi paper pas paper luar gitu kan. Cuman kan masalah-masalah besar kan seperti ini, masalah tentang kebakaran hutan kan banyaknya terjadi di Indonesia ya, otomatis penulisnya atau author-authornya ya banyak orang Indonesia gitu kan, asalkan memang sudah diterbitkan di apa namanya, eh, di publisher luar negeri gitu itu. Tapi kalau misalnya memang ada yang paper atau ada yang dari jurnal-jurnal nasional, boleh nggak ya? Boleh. Cuman tadi harus divariasikan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini berapa lama khusus untuk latar belakang saja. Gitu kira-kira. Nah, itu pengalaman dari kakak-kakak. Ya, jangan pengalaman saya ya, pengalaman dari kakak-kakak atau mahasiswa bimbingan atau teman-teman yang udah pada lulus, itu biasanya mereka yang nggak mau baca, ya nggak mau baca atau nggak mau nyari eh, literatur, yang ngerasa ya udahlah cukup segitu aja, ya otomatis nggak akan berkembang ketika nulis. Ketika di latar belakang nggak berkembang, berarti nanti pada saat merumuskan masalah juga akan bingung mau nulis apa gitu, apalagi nanti pas nganalisis gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Sampai Izin bertanya, Bu.
Kalau pas kita pas ujian SPS kan itu nanti ada syarat bimbingan dengan DP1 ya. Nah, kalau misalkan terkendala dari DP1-nya gimana, Bu? Jadi bimbingannya kurang dari tentuannya. Iya, maksudnya gimana tuh ya? Jadi Eh, nggak diizinkan atau gimana? Kayak untuk waktu kayak DP1-nya sulit untuk dihubungi gitu, Bu. Hmm, DP satunya sulit untuk dihubungin. Nah, Karena, eh karena saya pernah nanya ke Kating, katanya sempat ada kasus seperti itu, Bu. gitu. Ya, kalau apa namanya? Kalau sebenarnya gini, kalau untuk apa nih? Untuk yang jumlah bimbingan gitu ya. Jumlah bimbingan itu eh nyatanya kakak tingkat Anda bisa lulus, bisa nyetak kartu. Berarti kan eh apa namanya tetap tetap terpenuhi kan syaratnya gitu kan. Biasanya sih kalau misalkan untuk yang ada kendala seperti itu terkait dengan dosen pembimbing, asalkan memang mahasiswanya mempunyai bukti bahwa saya sudah mengisi buku bimbingan atau apa namanya sudah ada data yang apa namanya sudah menulis ya, misalkan sudah mulai menulis tetapi sulit, sudah berapa kali bimbingan atau mencoba untuk bimbingan tidak dijawab, maka biasanya prodi akan membantu. Kan saya masih menjadi koordinator mata kuliah ini sampai akhir semester 119 gitu kan. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengingatkan dosen-dosen pembimbing yang tidak atau yang sulit untuk ditemui gitu ya, Mbak ya. Dan terbukti kan, artinya mahasiswa yang sulit untuk menemui itu toh juga lulus gitu kan. Berarti kan di situ ada campur tangan koordinator mata kuliah gitu atau pengampu mata kuliah. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Heeh. Nah, iya terus gini ya. em, Gini, sebenarnya apa namanya? Sebenarnya kami dari prodi itu sudah mencoba mengkombinasikan, misalkan bimbingan gitu ya. Misalkan begini, misalkan apa ya? Oh gini, di saya gitu ya, misalkan saya. Nah, saya itu DP2-nya kan nggak hanya dari prodi saja gitu kan. Nggak hanya dari prodi fisika saja. Saya bekerja sama dengan prodi elektronika gitu kan. Saya juga bekerja sama dengan prodi atau jurusan fisika di luar UNJ gitu ya, teman di luar UNJ gitu. Dan selama ini ya bimbingan saya tidak ada yang kesulitan gitu. Toh akhirnya lulus tepat waktu. Artinya target yang sudah kami targetkan ya bisa tercapai dengan baik. Karena apa? Karena memang saya dengan DP2 itu berkoordinasi terus gitu ya. Kemudian mahasiswanya juga mau bekerja sama ya. Mereka mau bekerja sama itu diarahkan, "Kamu bimbingan atau kamu ngerjain ini. Bimbingan sama Pak ini udah disediain tempatnya, tolong jangan hilang-hilangan." Nah, kalau mahasiswanya hilang-hilangan ya bukan salah kami kan, kami di sini hanya sebagai fasilitator gitu kan, fasilitator gitu. Terus itu yang tadi, kenapa DP2 itu dipilih oleh DP1 bukan dari prodi? Karena eh,
dalam usaha prodi itu menjaga agar bisa sama-sama kan ini udah punya kolaborasi, udah tahu kerjanya gimana gitu. Misalnya saya dengan Pak A atau Pak B kan udah tahu kerjanya seperti apa gitu kan. Kami saling melengkapin, beliau ngasih ini, saya ngasih itu gitu kan. Itu akan terjadi ketika memang eh, kami sudah jadi tim gitu kan. Nah, kalau misalkan ya ada dosen yang seperti tadi DP satunya dari dalam, tapi yang bersangkutan atau mahasiswa itu mengerjakan dengan DP 2 dari luar. Nah, si mahasiswa tadi atau cutting tadi itu mengerjakan proyek yang si Pak DP 1 ini tidak ada tidak ada tadi kolaborasi, bukan tim kolaborator yang memang sudah sama-sama kami bentuk gitu, paham nggak sih? Jadi ketika ada masalah ini antara yang DP1 dan DP2 itu tidak berkomunikasi, ya tidak bisa berkomunikasi karena ya memang tadi awalnya ini kan mahasiswa yang mencari gitu. Nah, ketika ketika sekarang nih yang sibuk tadi dipasangkan dengan dosen dari prodi, ya dosen dari prodi, berarti harapannya komunikasinya lebih lancar, lebih berjalan lebih baik gitu kan, sehingga antar dosen pembimbing bisa ngobrol dan itu akan membawa efek baik ke mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi menurut saya sih ada keuntungannya ketika mengerjakan atau melaksanakan atau membimbing mahasiswa dengan tim yang memang sudah dibentuk oleh dosen pembimbing satu itu gitu, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi kalian masuk kami sudah ada bonding, kami sudah ada kerjasama, kalian masuk gitu kan. Nah itu selama ini itulah yang saya dan tim saya bisa lakukan untuk membantu mahasiswa bisa tepat waktu lulusnya gitu. Ya ini yang kami coba untuk lakukan agar kejadian yang kemarin-kemarin itu tidak terulang. Seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan DP2-nya dari luar, ya tapi asalkan dia sudah ada bonding, ya sudah ada, misalkan seperti ini, Pak, seperti saya tadi kan, saya kan DP2-nya tidak semuanya dari dalam prodi, karena itu bagian saya menjalin kerjasama dengan pihak luar juga. Dan yang melakukan hal itu kan nggak cuma saya, misalkan Pak Iwan berkolaborasi dengan dosen UI gitu. Kan judulnya sudah kolaborasi gitu kan. Sudah menyediakan wadah, mahasiswa datang nyemplung gitu kan. Udah tahu ini mau diarahkan kemana gitu. Kalau misalkan tinggal sekarang mahasiswanya seperti apa. Terus Pak Iwan dengan misalkan yang tim BRIN, ya, tim BRIN ada beberapa orang gitu sih, selama ini baik-baik aja gitu. Asalkan tadi ya timnya sudah ada, wadahnya sudah ada, tinggal mahasiswanya aja mau nggak beradaptasi, mau nggak diajak berlari gitu kan, mau nggak disuruh kerja ini itu gitu, paham ya? Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal yang kemarin-kemarin, tidak terulang hal-hal yang kemarin sudah pernah terjadi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti untuk sidang untuk ujian proposal bagaimana? Sebenarnya saya lupa ya, setting PKL, setting skripsi itu kan beda-beda ya. Beda-beda untuk
untuk yang skripsi seperti apa, untuk yang PKA seperti apa itu aturan cetaknya akan beda-beda gitu. Nah, kemarin kenapa lebih banyak ke DP1 karena memang angkatan 2019 itu banyak yang banyak yang DP2-nya dari luar ya. Dari luar ya sudah ada kolaborasi antara dosen DP1 dan DP2 itu. Dan kalian juga jangan khawatir kalau misalkan memang ya itu sudah menjadi syarat yang tadi saya contohkan ya. Kalian itu tidak akan bisa nyetak kartu kalau dosen pembimbing satunya tidak mengkonfirmasi gitu kan, tidak mengkonfirmasi. Nah, sekarang itu mungkin kejadian kemarin pada saat PKL. Toh itu bisa dikebut juga dengan cara prodi membuat woro-woro ya, selalu mengingatkan dosen untuk ayo tolong dikonfirmasi. Nah, insya Allah tahun ini atau semester ini tidak terjadi karena nggak numpuk. Kalau kalian kan kemarin numpuk semuanya nulisnya di akhir gitu kan. Semua nulisnya di akhir baru deh numpuk. Jadi saya harus ngingetin dosen-dosen untuk konfirmasi-konfirmasi. Nah, kalau sekarang ya sekarang kalian kan punya waktu lebih. Kalian punya waktu lebih panjang untuk mengisi Weber. Tidak harus pada saat mau ujian aja ditumpuk jadi satu. Baiknya sih setelah ketemu dengan dosen nih, misalkan nih mahasiswanya Pak Bambang Heru tadi habis konsultasi ya tulis aja gitu. Mumpung masih anget tadi Pak Bambang Heru ngomong apa gitu, ditulis. Jadi setelah kalian nulis, nggak kalian bilang ke Pak Bambang, Pak, saya sudah menuliskan di Weber, mohon dikonfirmasi, kan enak gitu ya. Kebayang dong kalau misalkan kalian, misalkan ya Pak Bambang Heru atau saya 11 orang, semua menulisnya di akhir. Dan akun saya itu akun super admin. Jadi semua mahasiswa itu masuk ke ke halaman saya gitu ya, halaman ininya saya, konfirmasinya saya, ada berapa ribu mahasiswa gitu kan pegal ya gitu. Nah, kalau di akhir-akhir baiknya ya setiap kali bimbingan diisi dan diingatkan dosen untuk konfirmasi. Oke, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya sih berharap ya kalian beneran memanfaatkan mata kuliah SPS ini, tidak sekedar ngedengerin saya ngomong gitu ya. Karena pengalaman waktu mata kuliah desain itu proposalnya yang bagus-bagus, yang jelek-jelek gitu. Karena kalau misalkan diminta untuk ngumpulin tuh asal ngumpulin gitu. Nah, itu yang harus kalian ubah. Ini sudah penentuan ya, masa-masa penentuan loh 1 tahun terakhir ini loh. 1 tahun terakhir ini tuh masa-masa penentuan. Kamu udah harus mengubah cara kerja, cara pikir kalian gitu ya. Harus mau bekerja malam untuk nyicil baca-baca gitu, karena nggak bisa nih ya kamu nulis proposal itu sembarangan gitu. Nanti kalau misalkan ditanya, misalkan lagi ujian proposal itu banyak kan ditanya tentang teori. Kalau misalkan kalian nulisnya ngaco ya repot, nanti jawabnya nggak bisa gitu ya. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup. Jadi tahu tagihan untuk minggu depan apa? Coba, tagihan untuk minggu depan apa? Izin jawab, Bu. Ya, apa aja coba? Satu. Diskusi dengan DP1 untuk mendapatkan topik, lalu jika memungkinkan mendapatkan DP2 juga. DP2, oke. Lalu terus
nanti dari Ibu ada form untuk ngisi topiknya dan nama DP2. Lalu setelah udah dapet topik dan DP2 itu bisa lanjut ke merangkum jurnal referensi untuk menuliskan bab 1. Bab 1 ya. Nanti ada formnya gitu. Oh ya, kalian juga lupa tadi saya. Boleh pakai Mendeley ya untuk merangkum jurnal ya, mempermudah kalian juga ketika akan mensitasi atau membuat daftar pustaka ya. Mendeley coba nanti di browsing terus di download ya. Kemudian satu lagi yang lupa tadi apa? Membuat timeline, Bu. Iya, membuat timeline ya. Jadi ada 4 tadi. 1 konsultasi topik, konsultasi DP2, nanti datanya dimasukkan ke Google Form yang saya sediakan, kemudian sudah mulai browsing mencari literatur terkait ya, mulai membaca, misalkan sehari atau seminggu ini cuma dapat 2, tapi kamu baca gitu, nggak usah banyak-banyak tapi dibaca beneran. Kemudian dibuat di tabel itu, dan jangan lupa buat timeline dari Oktober sampai minggu kedua Desember ya. Kalau anggap tadi berapa minggu totalnya ya? Oktober itu ada tanggal 1 kan hari Minggu ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian November ada 1, 2, 3, 4, 4,5, 4 tambah 4,5 berarti 8,5 minggu, tambah ya ada 10,5 minggu ya. 10,5 minggu silahkan kalian buat gitu ya. Kalian buat, mudah-mudahan sebelum 10,5 minggu itu kalian sudah selesai proposalnya. Dan saya pikir proposal itu nggak harus perfect banget, nggak ada salah. Kalian gak usah takut kalau misalkan memang sudah lengkap dari bab 1 sampai bab 3 ya. Kita nanti akan bahas ya. Semua bikin latar belakang, ya bikin. Kalau ada instruksi bikin latar belakang, ya kamu harus bikin gitu. Harus nyoba walaupun berantakan. Katakan itu versi 0. Gak apa-apa, bikin aja gitu. Nanti kan dibaca ulang, tahu salahnya di mana, dikembangin lagi. Nah, pokoknya intinya kalau setiap ada tagihan itu dikerjakan. Ngerjainnya tadi bukan ngasal-ngasal ya. Kamu nulis gitu, bukan ngasal ceplok sana, ceplok sini, ceplok sana. Tapi nggak kayak gitu. Cuman mungkin kamu bikin cuman dapat seminggu itu dapat 1 halaman gitu ya. Tapi benar-benar kamu tuh bikin gitu, nggak copy paste punya orang gitu. Bikin, oh si ini ngomong ini, si ini ngomong ini gitu. Dan latar belakang itu isinya bukan judul ya, bukan judul paper gitu, bukan, tapi intinya si paper itu apa kamu tulis dengan kalimat kamu sendiri gitu. Nanti kan dikit-dikit lama-lama tadi kan targetnya kalau bisa akhir Oktober semua sudah selesai bab 1. Kalau misalkan ternyata sudah masuk bab 2 ya lebih bagus lagi gitu kan. Cuman bab 1 itu kadang jadi mager gitu karena harus menemukan ide gitu kan. Harus tahu idenya apa, harus membanginnya seperti apa, kemudian nulis ya. Nulisnya harus seperti apa. Itu jadi kamu punya waktu 8 sampai 10,5 minggu untuk menyelesaikan. Kalau ditambah minggu ini ya berarti 12. Minggu ini kan masih setengah minggu, minggu depan 1 minggu lagi, berarti kan 10 setengah tambah setengah tambah 1 berarti 12 minggu ya. 12 minggu untuk selesaikan proposal skripsi ya. Baik, itu dari saya hari ini. Mohon perhatiannya. Yang hadir 52 orang termasuk saya. Mudah-mudahan yang nggak hadir bukan karena menghindari untuk menghindari karena menganggap
proposal atau menulis proposal itu mudah ya, mudah-mudahan memang karena berhalangan saja karena ada kepentingan yang lain. Jangan gampangin ya, jangan gampangin. Mata kuliah saya tidak ada rumusnya, mata kuliah saya hanya mengarahkan bagaimana menulis proposal dan bagaimana supaya proposal itu selesai di bulan Desember, awal Desember nanti. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.